Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bung Dars. Channel yang membahas tentang data-data online dan data-data offline, serta informasi terkini. Baiklah teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang tata tertib peserta UPPPG daring berbasis domisili. Jadi untuk melaksanakan UPPPG daring ini, baik yang reguler ataupun yang retaker, ini ada tata tertibnya begitu ya teman-teman. Nah, apa saja tata tertibnya? Coba kita lihat di panduan peserta UP UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili begitu ya. Silakan nanti bisa disimak buat yang akan mengikuti UPPPG. Coba kita scroll dulu ke bawah teman-teman ya. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Oke, di sini ada tata tertib peserta UP daring berbasis domisili. Nah, tata tertib ini dari Panitia Nasional Kemdikbud untuk UPPPG 2021 begitu ya. Coba kita lihat dulu ke bawah. Tata tertib peserta 1. Peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Save Exam Browser atau SEB dan file konfigurasi SEB ke dalam laptop. Peserta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Nah, ini harus terpasang begitu ya SEB-nya. Nah, jadi cara mendownload dan installnya silakan bisa dikunjungi di channel kami. Itu sudah ada cara mendownload SEB dan juga cara instalasinya begitu ya teman-teman semuanya. Lalu, peserta harus masuk di ruang Zoom, itu paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi 30 menit sebelum pelaksanaan ujian ini peserta itu sudah harus masuk di ruang Zoom, di handphone gitu ya. Nah, selanjutnya peserta harus mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan. Silakan bisa diikuti di jadwal, itu ada waktunya kapan begitu ya. Nah, selanjutnya peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Ini pakaiannya sopan dan rapi, tentunya yang berkerah dan tidak menggunakan kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dengan pencahayaan cukup tanpa ada orang lain. Nah, jadi di dalam ruangan itu harus sendiri. Contoh umpamanya di ruang kelas. Nah, di ruang kelas itu harus sendiri, tidak boleh ada orang lain. Di sini jelas sekali tanpa ada orang lain. Nah, ini adalah tata tertib peserta yang ke-1 ya teman-teman semuanya. Coba sekarang tata tertib peserta yang kedua. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Jadi HP-nya itu di samping kanan, samping kiri, di depan posisinya. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air minum transparan. Jadi kalau membawa botol atau gelas air itu harus transparan. Obat-obatan pribadi, ini bagi peserta yang sedang sakit. Kertas kosong dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger gitu ya. Nah, ini adalah tata tertib yang kedua untuk poin ke-1. Selanjutnya, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi aplikasi Zoom di handphone ini digunakan sebagai CCTV ya dari pengawas ruang. Apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Jadi itu kalau ada kendala diberikan waktu 5 menit untuk memperbaikinya gitu ya. Nah, selanjutnya apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Nah, selanjutnya tata tertib peserta yang ketiga. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Jadi harus sendiri yang mengerjakannya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi kita itu mengerjakannya harus di depan laptop ya.
HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Nah, lalu tata tertib peserta keempat. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi selama ujian itu peserta dilarang keluar begitu ya. Selanjutnya peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Jadi dilarang ke toilet selama ujian. Nah, kalau ingin ke toilet itu sebelum ujian atau sesudah ujian begitu kiranya teman-teman. Selanjutnya, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Tidak boleh makan ini kita dan merokok pada waktu ujian. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Nah, ini adalah ketentuan tambahannya. Ini jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, itu seperti gempa, badai, longsor, dan sebagainya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan melalui pengumuman lewat media WA Group gitu ya. Nah, yang terakhir, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan atau HP peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Nah, ini adalah ketentuannya begitu ya. Jadi, ini kita harus mengikuti tata tertib selama mengikuti ujian UP PPG. Nah, jika ada kendala teknis itu diberikan waktu 5 menit. Selanjutnya juga kita tidak boleh ke toilet selama ujian. Jadi kalau mau ke toilet itu sebelumnya ujian atau sesudah ujian gitu ya. Nah, ini adalah tata tertib mengikuti UP PPG daring domisili gitu ya. Baik yang reguler ataupun yang retaker UP PPG. Baiklah teman-teman, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tata tertib peserta UP PPG daring berbasis domisili. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Kami tunggu yang belum, silahkan di like, di subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Serta bisa di-share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.